Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Kemarin kita bisa membacakan kitab Sahih Bukhari, kitab Jihad, kitab yang ke-56 sampai pada bab ke-102 yang hadisnya cukup panjang, walaupun ada hadis yang lain. Di hadis nomor 2942 yang ini uraiannya juga ada kaitan dengan hadis di depan tentang riwayat surat Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada Imam Malik, yang kalau di depan sana di belakang serta akhirnya tetap yang kekafirannya, walaupun sebenarnya tidak ada tanda-tanda beriman. Akal dia semula mengajak dia beriman, akan tetapi hubungan dia itu tidak mendukung hingga akhirnya surut yang muncul lebih untuk mengejar kekuasaannya, membela kekuasaannya dan tetap hubungannya tidak baik. Ini sekali lagi menunjukkan perlunya kita mencari hubungan yang baik, seperti hubungan yang baik juga kan mengiring, mendorong kita menuju kebaikan dengan izin Allah. Sebaliknya hubungan yang jelek itu mengiring, mendorong orang menuju pada kejelekan. Itu hati-hati bergaul. Di samping itu kita juga dapatkan ternyata jenis kita guru jihad itu di sini biorang itu sangat banyak. Intinya bukan sekedar yang namanya jihad itu begini, tapi jihad dalam artian perang itu dipergunakan untuk melindungi kepentingan dakwah. Terus nanti kalau kita belajar secara lengkap, urutannya nanti sebelum kita ada dakwah dulu. Dan kalau dakwah di sekolah tidak berhasil, kemudian kekuatan digunakan. Karena asalnya orang-orang Romawi kan tidak di rumah saja saja, kemudian meluaskan kekuasaannya sampai ke Palestina, sampai ke Mesir, di negara yang dan sebagainya. Maka kedatangan Islam ini membebaskan mereka ini. Baik, kita lanjutkan hadis 2942. Seterusnya ada di hadis 3009, lalu 3701 dan 4210. Qala hadatsana Abdullah bin Mas'ud qala قال حدثنا عبد العزيز الصحيح قال أبي قال عيسى بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar. Sabdanya begini, La'udiyana royata, benar-benar aku akan memberikan bendera ini Rajulan, seorang laki-laki yang tahu bahwa ala yadihi,
Allah mau membukakan, memberikan kemenangan, yang membukakan itu ala yadayhi, pada lewat kedua tangannya. Maka mereka berasa berdiri di bagian jalan, bukan dasar berdiri melong-melong kepalanya ini. Ya sudah, mereka berharap tidak untuk itu. Ayyuhum, siapa di antara mereka yang dibutuhkan itu. Maka mereka berbagi-bagian di bagian apa? Kemudian arwahnya kemudian besok. Maka ini maka mereka berbagi-bagian. Wakulu dan semuanya mereka yang berharap-harap ayyuto bahwasanya dia nanti. Maka Nabi bersabda, Aina Ali, mana Ali? Fakila, maka dikatakan Yastaki Aina, itu satu kedua matanya. Kalian, ya ini. Ba'amaro, Yastaki Aina satu kedua matanya. Ba'amaro, maka memerintahkan Rasulullah Nabi, Fa'adiyya, maka dipanggillah lahu Ali, lahu untuk beliau-nya dipanggilkan supaya datang menghadap beliau. Pada sokor maka beliau meludah bi'anina ini pada kedua matanya. Diludahi dan cum. Pada maka nahu maka semula tempat itu. Hatta ka'annahu sehingga seolah-olah dia itu lam yakun tidak ada di pada itu saya sesuatu. Itu sempurna sekali seperti tidak pernah kaget. Fakola, maka Nabi bersabda, Fakola kami berkata, Nuqatiluhu, kami memerangi mereka. Maksudnya apakah kami harus memerangi mereka? Hatta yakunu islana, sehingga jadilah mereka itu seperti kita ini. Fakola, maka Nabi bersabda, ala tidak tetap tempatnya. Hatta dan tidak bisa hati, sehingga kamu nanti sampai di halaman mereka, di tempat mereka. Kemudian serulah mereka itu tidak Islam kepada Islam. Wa akhbirhu, dan kabarilah mereka bima yajibu alaihi, dengan apa-apa yang wajib atas mereka. Allah maka ini Allah la ayyuhdamika, sungguh bahwasanya ditunjuki dengan sebab engkau Rasul wahid, satu orang saja, itu khairul laka, lebih bagus bagimu min hubrin na'ami, dari mendapatkan seekor unta merah. Jadi yang pertama perlu diterangkan apa maksudnya kok membawa bendera. Tentunya Allah membawa bendera. Zaman dulu yang memegang bendera itu adalah panglima perang. Karena bendera itu digunakan untuk bersyarat. Kalau bendera itu masih tegak, maka perlawanan itu masih dilanjutkan, diperintahkan untuk tetap melawan. Maka kita dapatkan misalnya dalam perang Mekah itu juga gurunya sama Nabi Thalib sama bawa bendera, tangannya putus, tapi tetap tidak tangan kaki, tepat juga jatuh, dikepet pakai kakinya potong juga itu musuhnya putus, pindahkan tiga kaki bukan putus lagi, hanya dipul jatuh bendera itu diambil ganti oleh Muhammad bin Aslam, karena sebelumnya itu sudah Zaid bin Harithah yang memegang kuliah tersebut. Itu macam juga kok bendera istilahnya kok benderanya kuantum kan enak, bukan begitu. Bendera tidak pakai dasar seperti itu, karena gunanya bendera itu sebagai komando. Pokoknya selagi bendera ini masih tegak, itu mereka harus tetap melawan. Jadi kalau benderanya begini, mereka begini, pakai cara seperti itu. Makanya itu dipertahankan. Dan ini yang akan diberikan kepada pemimpin pasukannya, panglima perang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini besok bendera ini masa berikan kepada orang yang
nanti Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab dia. Apa itu betul? Wah, ini sedang krisis, kami di pasukan, saya sempat memenangkan perang ini, musuh kita berharap seperti itu. Ya, berharap untuk dapat maju kemudian perang, untuk mendapatkan kemenangan boleh. Kan kalau film nanti diangkat nanti sebagai panglima, salam saat dirinya salam-salaman, cium-cium, cium ini orang lain gitu ya. Tidak seperti itu, jangan ditanya dulu. Tidak. Nah, justru paginya lalu manggil Imam Ali. Matanya sakit. Oh, lagi pemimpin perang. Kita balik. Itu juga menunjukkan bahwa orang sakit zaman Nabi ditambani. Dan saya tak bermimpi. Syukur itu mungkin syukur itu Nabi tidak apa-apa. Gitu. Dan Nabi kayak dungo. Sampai ini dah tahu tiga besok, tiga duit, tiga dungo kan gitu. Inilah amzah wa makar dan kami tidak apa. Saya ini tak bergurau dengan Nabi. Tapi tidak keluar dari lisan saya tiba-tiba yang benar. Guyonnya itu pernah tahu manusia. Kalau kita jangan guyon, tenang ini dari manusia. Kau coba kami. Nanti anggota IPR. Pokoknya saya jadi anggota IPR itu tidak manusia. Untuk tolong manusia. Ini yang tolong manusia, tidak manusia. Masih jadi anggota IPR. Jadi pasang apa? Orang manusia. Ini belum tolong. Orang yang nabi kok. Iya. Kelemu mereka. Iya. Yang saya lebih tak benar sendiri. Nah, kita lanjutkan jadi itu juga jadi kalau sama sakit dia berubah niatin. Mereka boleh ajaran Allah Taala ikhtiar benar sehat karena ibu ibadah. Kalau larang apa itu ulangannya kembali tidak bisa. Kalau kamu sakit, kamu berubah, tapi sambil kamu jalan ini itu, nggak usah bingung buat penyakit ini. Bilasanya enggak. Orang-orang bukan berusaha penyakitnya, bukan Rasulullah penyakitnya, bukan miso-miso larang dia. Ini yang boleh salah, namun belum bergonon dan mau menerima pandu mana jadi tren. Daripada kita satu gigi. Hanya kita disokong. Juga diterima kalau tidak tanya. Ini orang yang selalu tahu kok menunggu orang tambah. Dulu kok tambah ya udah kamu dan orang kok tambah. Nah kalau itu kita menerima semua jadi lebih ringan. Jadi semuanya ya. Dan kemudian pengalaman orang tok baik pada tidak malah jadi enteng dan tidak jadi tegang tidak lagi. Dia berubah menjalani sakitnya menerima dengan sabar. Dia berubahnya biar bisa sehat lalu bisa ibadah lebih baik lagi mendapatkan ganjaran. Ganjarannya dominan. Itu tadi. Lalu habis itu sembuh, ini kasih tidak berperan hari ini ya. Terus tanya, saya perang juga saya tak pernah ini mereka sampai mereka itu jadi seperti kita ini kasih beribadah yang orang berbuki pada ini pengono. Orang tadi yang ya, kamu sampai di sana dulu, sudah seru mereka kepada Islam dulu. Kita disuduh ke santai orang. Nah, terus kamu beritahu kewajiban-kewajiban dari ajaran Islam. Kalau kamu masuk Islam, nanti begini. Selengkapnya itu didakwahi untuk masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, nanti mereka mendapatkan hak-hak sebagai orang-orang Islam dan punya kewajiban juga.
Kalau waktu perang, fardu ain mereka berangkat. Kalau fardu kifayah mereka kalau mau boleh berangkat, kalau tidak boleh, dia tidak usah berangkat, tidak ada apa-apa. Terus kalau ada peperangan, mereka ikut atau tidak, nanti mereka dapat saham kalau ada ghanimah. Jadi ghanimah untuk saham yang 80% untuk mereka yang berperang, 20% yang lainnya. Ya. Kemudian kalau ada fight juga ada aturannya begitu, ya, ada aturan sendiri. Nah, terus tambah kalau itu nomor satu dulu mereka tidak mau. Kalau begitu gini, kamu tidak pada aturannya. Kamu tidak masuk Islam, kalau tapi dulu pada aturannya. Kemudian bayar jizyah setiap tahun menemukan ini. Nah, kalau tidak mau perang, itu ceritanya seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diringkas ini menambahkan, jadi kamu perlu menyeru orang, memanggil orang kepada Islam, karena ada satu orang masuk Islam dengan sebab kamu. Itu lebih baik daripada kamu mendapatkan seekor unta merah. Kamu perangi, kamu dapat hartanya senilai seekor unta merah. Ini satu mintaan orang itu. Ini kurang ketemu saya dapat masuk. Dia tunggu golongan sijil ada 20. Terus yang itu mereka bisa menjual 60 juta saja. Tapi ini jadi kebutuhan yang ini paling yang sampai di sapi. Sampai mahal. Lalu kucing di sana. Nah, itu kebutuhan 60 juta. Dan bahkan tentang merah itu tak dengan paling putih, dan harganya lebih mahal dari sapi. Dan saya itu jadi kowe ini gak mateni wong, kok kamu lagi mateni, terus kowe nang ora pasani. Piro? Iki sesuai becek kowe ora mateni. Kuwi luwih untung timbang kowe ora sing sadari. Itu kok maka sudah kita ambil pelajaran kita dari kalimat yang ini bukan pada perangian sudah jelas, kewajiban. Ya. Itu kalau sampai bisa berdakwah, dakwah ajak orang itu masuk Islam. Kalau bisa masuk Islam dan seseorang itu ganjaran seperti itu. Imbuhannya kalau orang itu tidak punya waris lalu mati, jangan dapat warisannya. Kalau punya waris, kalau punya suami, punya istri, punya anak, tidak kedekatannya macam ini. Tapi tentunya bukan tujuan. Sifat hukum yang katut bersama pengislaman seseorang. Itu pahalanya orang berdakwah, mengajak orang menuju jalan dan Allah. Ya. Baik, berikutnya hadis 2943. Lorongnya di hadis 371. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول aku telah mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghazza qauman, apabila memerangi satu kaum, lam yughir, tidaklah beliau menyerbu hatta yusbiha, sampai berpagi hari. Yughir itu menyerbu dengan menyerang dengan tiba-tiba. Fa in sami'a adanan, lalu jika beliau mendengar suara adzan, amsaka, beliau nanti tidak menyerang. Wa illam yasma', dan jika tidak mendengar adzan agar beliau menyerbu ba'dama yusbihu, sesudah berpagi hari, sudah subuh. Manadana Khaybar laila, maka kami tinggal di Khaybar waktu malam. Tolongnya di hadis 2944, ini sama dengan yang tadi, masih tolong hadis tidak.
Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala an Humayd qala an Anas qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ila ghazabina. Karena kan ila ghazab kauman dan itu yang dirasakan yang riwayat ini tambahan dari Anas ini riwayat ini ila ghazabina apabila berperang bersama kami. Berang satu kaum. Jadi kalau dari hadis ini kita menganggap bahwa pada kalanya peperangan dalam Islam itu dilakukan dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih. Tatkala sudah dilakukan dakwah dan itu ditolak, diserbu dan tiba-tiba tidak ada pemberitahuan peperangan ini. Maka Rasulullah SAW daerah sana sudah didakwahi semuanya sudah ya. Terus akibat jalan sedikit tidak terdengar suara dan berarti betul tidak ada yang beriman menolak sama sekali. Tidak serbu. Nah kalau ada tidak ada azan, tapi di situ ada orang yang Islam, tapi karena dia tidak terang-terangan, lalu bagaimana ikut terbunuh? Di sebagian hadis telah diterangkan bahwa kalau sudah ada perintah untuk berhijrah, mereka harus tinggal di situ. Maka terbunuh dikatakan bunuh, sudah mereka semuanya dalam itu terbunuh. Gitu. Seharusnya hijrah pada waktu itu tidak dari sana tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali orang-orang yang diizinkan untuk tinggal karena dia memimpin kaumnya dan bisa memanggil kaumnya itu kepada al-Islam. Jadi tunggu adanya. Ada tidak ada diserbu. Dan ini tanda dari keislaman yang begitu ada subuh. Apa yang orang dari Rasul. Ini sama nih. Logikanya tunggu yang uang ini terkandang ada uang itu. Kayak banyak orang terkandang tak laku apa bacaan Al-Quran atau apa di penjaga kita perlu mencari nanti pelajaran nanti untuk tahu apa kasarnya mati juga. Tidak terus menggunakan azan juga itu berdetok. Tidak begitu lucunya ya. Pada zaman dulu itu menjadi tanda tentara dari adanya orang yang sholat. Hadis ini juga menerangkan kalau kita paham dari sini pada kita bahwa orang Islam itu tidak diperangi, membunuh orang tidak boleh karena apa? Di hadis yang lain diterangkan sibahul muslim syukur wa qitaluhu kufur. Memaki orang Islam itu kefasikan dan membunuhnya itu kekafiran. Jadi orang Islam membunuh orang Islam lain dengan sengaja tanpa hak itu hukumnya dia kafir. Terus dia, makanya jangan jalan itu berbahaya. Jadi kafiran. Dan ini jamaah di sana jalan berarti ada orang Islam tidak boleh dibunuh, orang tidak boleh dibunuh. Karena orang yang sudah membaca syahadat melakukan sholat bayar zakat itu dikatakan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam. Mereka sudah menjaga darah-darah mereka dan harta benda mereka dari itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak diperangkan. Hadis 2945. Qala haddatsana Abdullah bin Mas'lamah qala an Malik qala an Humayd qala an Anas radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Khaybar, keluar ke Khaybar. Ini Nabi keluar ke Khaybar bukan begitu. Rumah korban yang pemandangan berangkat sana untuk perang. Pada alainan maka beliau datang ke sana waktu malam. Wakana ila da'a qaum. Dan adalah dia itu apabila datang kepada satu kaum bila di waktu malam, la yuhibu beliau tidak menyerbu.
Nah, itu adalah milik. Ya. Dia tidak menyeru ini pada mereka itu hatta yusbiha sampai pagi hari. Falamma asbaha maka tatkala berpagi hari, kharajat Yahudu, keluarlah orang-orang Yahudi bimasa hidup dengan peralatan mereka, wamakati dan wajah-wajah mereka. Mungkin ada suket, ada sayur, apa gitu. Dengan peralatan mereka ada sapi, ada apa? Tasate kepada sama. Falamma ra'au maka tatkala mereka melihat beliau, mereka berkata, Muhammadun, wallahi Muhammadun wa qamis. Muhammad itu Allah, itu Muhammad dan bala saudaranya. Qamis dan Yajus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Khaybar. Allahu akbar, hancurlah Khaybar. Inna sesungguhnya kita ini tidak nazarna apabila kita turun, apabila kita tinggal sampai kita hati kaum di halamannya kaum rasa asobahul dari maka jeleklah bagi hari orang-orang yang diancam itu. Nabi berangkat ke Khaybar untuk berperang sampai di sana malam hari, kemudian pagi hari langsung mereka diserbu. Mereka pucat kaget karena mereka tidak menyangkakan serbu. Buktinya mereka hanya berangkat ke sawah. Lalu diserbu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang-perang imbang ngomong pasel kawan tuba itu kan yang perang itu al-khidmatu dikuat. Dan kalau kita perang lawan musuh pakaikan akal itu ganja supaya musuhnya salah. Jangan mengikuti permainan lawan. Kalau perang itu harus bertanya, harus sportif, harus kesatria. Perang itu punya kuat. Nah kalau dia mengikuti aturan permainan lawan, dijamin sampai salah. Kok nonton jaga bermancang, jangan perang berbunyi. Syaratnya bunyinya cuma misalkan sama masjid, sama nanti kalau sedih, kabel-kabel bunyinya, nyata kucing lah. Sama misalkan kucing bisa balik semacam kucing lain korek jadi. Apalagi kalau berantem lawan macan, macannya tidak boleh. Kalau kamu melawan bangsa kami yang sportif, ayo tangan kosong saja, kulitnya cakar atau memikir saja. Karena bacaan cakar itu berapa soal mulai itu sudah ditutup yang betul. Kalau dicakar kita beda, harus dilakukan tindakan. Jangan begitu, kurang berpasan, karena luang, jelas. Bagaimana kau dibersih, begitu enggak gitu loh. Dan sebab, nah nih, uang ini gue coba, dalam kalau pernah itu gue coba, itu pernah bermacam, itu pernah berusaha yang menunggu. Ngomong ini nunggu susah, kau kan tuh lapangan lo. Tapi kan lebih aturannya ini kayak garam lah mereka, jangan musim. Karena Amerika itu kan perang nggak uang loh. Terus menjadi dengan laut tak parah di mana mudah tidak tak susah boy. Orang Amerika itu. Dan saya kira Amerika ya goblok yang menggunakan Amerika. Orang Jawa, waktu sapi dan stop pemimpin, empom kalau mereka harinya kecokong, warga itu belum semakin mati. Apa di Dublin? Kita makanya banyak gedung tidak Amerika kasih patok-patok beton ya tidak bisa diterjang karena itu biasanya orang di nomor bertingkat itu tentara batalion hendaknya orang lorong tak tertek wajah panen dan ada kan bedanya kalau kita soalnya mereka juga pernah bocor belum ngerti karena dia tanah kurang lebih kuat dan ada orang di Indonesia itu di sini
Polisi bisa jadi. Harus ada yang itu. Itu pengeluru dari bakat ada yang menyatu. Dari Indonesia orang ini mata ini mau suci. Jadi perlu bukan hendak. Setelah itu, semua orang mengatur kumpul. Ya, ini main jenaki. Kok urus dari komandan niat ada yang mau itu seluruh kali sebut karena ini sejarah kalau komandan ini kok masuk pengawalan ini ada sejarah militer biar angkatan laut main muncul kosong sudah sekolahnya tidak ke mentahan militer di silaturahmi muncul lagi betul terus pindah dan pindah buat dulu, tahu pada sini, guru yang kaya, isokul nanti pun, kok kita bawa guru luar biasa, dan bakulah kita jika disangkul, pada ikan, apa yang lain itu, kasih obatkan, operasi, yang kayak disangkul sepadan, yang sama tadi enggak banget, enggak rasa ngomong orang itu dulu, tidak bang. Yang lain itu, tadi itu dari tukang parkir, tukang musuh, sebenarnya perang. Itu tukang kembali dia yang tidak. Lalu tukang kembali itu kalian di Nopo. Obat tenang dong, gue betul dan gue bisa masih ini. Karena selama ini yang ada adalah kepasukan. Kalau misalnya musuh bisa jadi orang. Ya, jalan sudah lewat. Jadi prinsipnya macam ya, perang jangan mengikuti bahasa musuh. Pakai cara kamu yang kamu bisa lakukan untuk membunuh musuh kamu untuk memenangkan al-Islam. Ya, cuma so minta cara PDW yang telah kita pun ulama para kenabian, ya, orang itu keliru. Kamu pakai dua supaya orang Islam. Dan antara mungkin diwas kosong untuk merokok berbeda. Tapi jangan dijadikan alasan untuk mengkritik saudara-saudara kita yang mati di Gunung Yesus. Karena kita tidak pernah punya bukti bahwa mereka itu teroris. Cuma mereka dituduh sebagai teroris. Sampai hari ini kita masih menunggu Yesus terangkan kita bahwa mereka itu teroris, tidak betul teroris. Tidak pernah muncul. Tidak. Hadis 2946 qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib qala an-Zuhri qala hadatsana Sa'id bin Musayyib qala anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu wa hadis iki kan bunyi wong sing ora seneng Islam iki gatel ning kuping manas umir tu aku diperintahkan uqatilan nasa untuk memerangi manusia. Perang, perintah perang saya wong. Hatta yaqulu la ilaha illallah sehingga mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni, maka sungguh dia telah menjaga dariku nafsahu jiwanya, wa malahu dan hartanya, illa bi haqqihi kecuali dengan haknya. Haknya hak atas dia, kalau dia melanggar aturan Islam harus tidak sesuai dengan syariat Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisab dia itu terserah pada Allah. Rawahu Umar wa Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dari Abu Hurairah. Yang dari riwayatnya Ibnu Umar itu kelengkapannya umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza
fa'alu dzalika asamu bihi wa amwalahum illa bihaqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini isinya sama saja. Prinsipnya ucapan la ilaha illallah ini adalah sebagai tanda mereka itu masuk Islam. Prinsipnya begitu. Jadi tatkala orang itu belum masuk Islam, halal darahnya. Tatkala orang itu sudah masuk Islam, haram darahnya, kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3 perkara. La yahilu damul muslim lagi dan tidak halal darah seseorang Islam itu kecuali dengan sebab salah satu dari 3 perkara ini. Apa itu? Antara zani, orang yang sudah menikah lalu dia berzina, halal darahnya derajat sama. Kemudian yang kedua, nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Seorang walaupun sudah Islam dia membunuh orang lain dengan sengaja tanpa hak, maka dipisah, dia dibalas bunuh, dialirkan darahnya tadi dibunuh. Yang ketiga, at-tarikul dini al-farikul zaman, orang yang meninggalkan dinnya, yaitu dengan jalan meninggalkan jamaahnya jamaah muslim. Dari muslimin keluar dari muslim, ya. Murtad dari murtad dari dinnya. Cuma 3 itu. Begitu dia masuk Islam, ditandai dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lengkapnya begitu ya. Ini cuma la ilaha illallah saja. Kemudian bukan cuma syahadat saja, tapi juga dengan sholat. Tidak hanya sholat saja, juga dengan membayar zakat. Nah ini kalau sudah memperbuat ini semuanya sudah menjadi Islam, itu tidak boleh lagi diganggu kehormatannya, darahnya maupun nyawanya, harus dilindungi. Jadi kalau tidak membayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Dan kalau tidak bahkan tidak mau ambil zakat, diperangi, zakat diambil paksa keluar, lalu ditambah separuh hartanya. Jadi itu dia bahkan bulan-bulannya seperti itu. Nah kalau dia tidak melanggar, tapi kalau ternyata dia Islamnya cuma pura-pura, bagaimana? Itu hisabnya padahal terserah saja pada Allah nanti. Gitu Allah. Bukan kita, juga kita bukan menghakimi hati manusia. Kita tidak tahu. Ya. Yang dihukumi dalilnya dia baca syahadat, sholat, bayar zakat, tidak. Nah, banyak orang kaya di Indonesia ini, tidak saya sebutkan dirinya lebih lanjut. Mereka katanya dikenal sebagai mu'alaf, 10 tahun sudah mu'alaf, bayar rampung-rampung, ya. Padahal mu'alaf cuma 20 sekitar sebelum atau setelah saja masuk Islam itu mu'alaf. Lebihnya tidak cukup mu'alaf. Terus sholatnya ya bukan kadang bulan kita sholat ingin bayar zakat benar, terakhir mau, tidak mau membayar zakat. Itu dia bukan termasuk orang yang Islam yang halal, yang apa haram darahnya. Setelah dia belum membayar zakat, dia masih bisa diperangi karena tidak bayar zakatnya tadi. Terpaksa harus membayar zakatnya. Tidak mau, kita bertukar Islam, jadi bertakatnya dibunuh membayar itu. Ya. Dan selebihnya tatkala orang sudah menjalankan Islam secara zahir, batinnya itu terserah kepada Allah. Kita tidak disuruh mengurusi batin manusia. Jadi yang penting dari apa ya wes. Sebab kalau kita nilai-nilai nomor 1 kita tidak akan mampu. Apa isi hati manusia seperti apa? Saya tahu isi hati paling begini-begini sok tahu gitu. Sok tahu yang membenci di sini sok tahu. Tidak ada. Saya tidak tahu bisa di manusia yang tahu itu Allah Ta'ala. Karenanya dohirnya baik yang kita hukumi baik, tidak boleh kita hukumi jelek. Dohirnya baik sebagai orang Islam mati kita sholatkan boleh. Ini kelakuannya mengkai. Ya berarti sholatnya bohong, foto-foto kelakuannya lain. Foto-foto jabat koruptor. Nanti dia berarti sholatnya jabat lain itu foto-foto koruptor ini. Oh harus diajar ya sudah. Menteri agama, menteri nongkrong itu ya, menteri kebudayaan, kopi itu nyala terus.
aman. Itu saja. Kalau kita tahu kenikmatan seseorang, ya jangan ikut persoalan, diam saja, ya. Tapi kalau tidak, hukum zahirnya, walaupun orang itu munafik, hukum zahirnya Islam, maka dia tetap berhak untuk disolatkan. Muslimin tetap wajib mensolatkan. Seperti ada orang mati lalu bunuh diri, Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan, sahabat mau mensolatkan. Orang mati juga utang. Tidak ada pembayaran, tidak ada itu urusan sholat dan menunggu saya ikut sholat. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kasihan saya utangnya, saya yang menanggung, akan saya lunasi. Ini kok sholatkan ya Rasulullah? Ya, kami yang menanggung utangnya, yang dia sudah kami punya tidak punya utang. Rasulullah sholatkan untuk menegur, mengingatkan kita agar tidak gampang-gampang berutang atau gampang-gampang melakukan hal-hal yang lain. Sekali lagi juga kembali kepada hadis ini, sesungguhnya orang itu untuk masuk Islam itu gampang. Jadi begitu dia mengucapkan La ilaha illallah, begitu sudah masuk Islam. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lengkapnya begitu ya, dia sudah masuk Islam. Makanya waktu terjadi usaha bijak, tidak pernah bisa menusuk. Terus musuhnya itu amping-amping yang di belakang kon-kon kejar kanan kali begini. Jadi kalau jalungan gitu ya. Nah, soalnya coba pedan. Akhirnya ketangkap dan waktu mau dibunuh itu dia ucapkan la ilaha illallah. Allah kamu la ilaha illallah, ini benar tak pakai baik. Waktu pulang perang, bersama orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW bersama Zaid ini, bersama bapaknya juga Zaid bin Harithah. Itu lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada orang begini. Bagaimana yang salah? Kamu membunuh orang, mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana mengucapkan la ilaha illallah itu? Ya Rasulullah, dia tuh kok pura-pura ya, karena takut pada pedang saya, sebelumnya tidak mau. Nah, apa kamu sudah melihat dadanya? Kamu lihat hatinya, sudah lihat hatinya, kamu tahu bahwa dia pura-pura tapi gimana sana? Dia jangan katakan la ilaha illallah. Mana sana? Sampai Usaha itu buat saya ambil masuk Islam baru sekali ini ya. Kok gigi saya masih kafir saja. Jadi sekarang saya masuk Islam, yang pun dosa-dosa saya semua. Karena Rasulullah SAW berkali-kali mengatakan, itu menunjukkan berat tanggung jawab orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, membunuh tanpa hak. Maka demikian juga itu sama polisi-polisi yang dulu disuruh nindak di Amrozi, ya, ketika itu tidak masalah dengan depan Allah Taala. Dalam aku lah berdebat besar apa besar dari kawalan Allah. Makanya orang kita juga dijajan tinggi, jangan sampai karena bekerja di satu tempat, instansi, pabrik, kantor, dia tempat mana itu terikat, karena harus melakukan dosa, itu jangan, tidak boleh. Lapor ada makhlukin fi maksiatin qad. Tapi jangan membunuh orang. Maksudnya jangan membunuh orang, tapi dalam syariat Islam dia mesti dibunuhkan. Itu yang hukumnya negeri, bukan syariat Islam. Iya, satu masalah. Padahal orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah saja ternyata tidak dibilangi oleh Rasulullah, tapi malah telah karena membunuh satu orang musyrik yang baru saja mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan kepepet, dalam keadaan bermasalah. Hukum sebenarnya dia mengucapkan la ilaha illallah, ya weh, gitu. Wah, pas dunia itu saya tahu dia pura-pura tahu, tidak, bukan urusan kamu. Kamu tidak disuruh mengetahui isi hatinya, tapi kamu menghukumi yang dohir-dohirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, pada saat itu dia sudah Islam. Begitu dia Islam, haram darahnya, kecuali dari 3 perkara. Padahal itu tidak ada 3 perkara pada dia. Kamu yang akan membunuhnya, tidak boleh. Itu macam ya. Tapi uningnya enteng, melakon,
nih yang wong liya lakon. Kalau kadang-kadang saya di kelabui lah. Tapi itu katanya tidak boleh begitu. Makanya itu perlunya ada ulama itu mau melakukan sesuatu tanya dulu. Hukumnya boleh tak tidak? Nanti boleh apa mercon busuk, yang kayak sakarung cewek-cewek, siap dikorek, bensin. Tetap senang rokok ini polisi, teroris ini bukan lakukan sih. Jalan macam pangkang, jalan macam enggak, macam pusung bisa. Ya, tidak salahkan. Berikutnya bab yang ke-103, baguman arada ghazwatan. Bab orang yang bermaksud perang, falarra bi ghairiha, maka menutupi dengan selainnya. Wa man ahabba khuruja, dan orang yang suka keluar pergi yaumul khamis pada hari Kamis. Mau berperang, rapat cerita-cerita, wah kita mau berperang, berangkat ke Palestina. Wah, jadi baik siapa sih? Jadi tidak boleh menjelekkan. Yang terjadi karena ada diumumkan relawan yang mau berperang ke Palestina. Rame-rame pemuda-pemuda Islam pada datang, Islam datang, terus ayo kita mengadakan latihan perang. Minta bantuan TNI sama Polri, tidak mau. Nanti perang. Tidak mau. Terus akhirnya ternyata diam-diam ada seseorang yang mencokokan. Aku bisa mati. Mati. Kurang latihan ini Mbak. Oh, gimana tempatnya? Gila kan ngaku brimob. Di kelapa gue ya bisa juga. Oh berangkat dari Aceh, dari Medan, berapa puluh orang latihan tembak. Latihan tembaknya itu di lapangan tembak mampu brimob. Senjatanya ngambil dari hutan mampu brimob. Kok bisa? Nah tiba-tiba belakang ketahuan di Amerika dan surat itu dia itu ternyata anggota primo jadi sosial tahu pernah baca orang dia itu orang katanya baru orang kalau aku sudah dipecat dari sana dipecat dari sana bisa datang itu saya mencari sopo Ustaz teman gitu satu udah itu kan Sofyan Saudi sekarang sudah berjalan belum saudara-saudara saya tanya kalau itu masih penjara itu bukan tahun 60 berapa ya? Itu di Surabaya ada upacara pemecatan anggota GPS gerakan GPPR bukan GPR GPPR perwira-perwira tentara anggota GPPR gerakan perwira progresif revolusioner. Benar. Terus kami kebetulan kenal salah satu dari kita itu kenal baik. Tahun 78 sekian belas tahun kemudian kami temukan orang itu di Jakarta. Ini Jakarta satu kamu apa? Pulang dari sana maksudnya pulang bukan kok namanya nama nabi bukan nabi gitu jadi nabi mungkin tidak akan tertiwongin kasihan bertanya itu dan tak jadi yang tanya terus jadi saya tahu juga ini bisa apa nih kita sudah biasa dengan berumur dari kelakuan dari saya yang tidak datang mesti orang itu kalau pagi-pagi sebelum itu pergi kalau datang malam-malam jam 10 atau jam 11 terus ditanya kamu nama kamu udah
Sama nama saya Nabi gitu ya. Akhirnya dia bilang, ini konsos yang tetap. Dia dari cara kerjanya sudah kita menyisir banyak waktu itu kerjanya mencari-cari informasi soal Ustaz Abdul Qadir Jailani, tinggalnya di William Bogor, dan seorang beda-beda Rasul. Lalu pada waktu itu, kerjanya cari-cari. Oh, ini berarti membahas buku. Kita katakan teman kita orang dari Departemen Keuangan, ya, yang tetap sama-sama teman kita di Jawa Timur.